Halo para telurku dimanapun kalian berada, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Gimana kabarnya kalian? Gua doakan supaya kalian ini tetap sehat dan tetap mendapatkan rezeki yang sangat melimpah. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan salah satu kisah yang berkaitan dengan jual beli barang. Pasti kalian pernah dong yang namanya jual beli barang, entah itu di online shop atau di toko langsung atau COD, bertemu dengan seseorang di suatu tempat. Pernah nggak? Entah itu barangnya mahal, terus sedengan, terus murah. Nah, pasti kan kalian kalau beli HP second kalau nggak di counter ya COD tadi. Atau nah, kalau saran gua buat kalian yang masih COD, kalian harus tetap waspada. Karena jika kalian tidak was-was, kalian akan berakhir dengan salah satu korban yang akan gua ceritakan ini. Tapi ini bukan jual beli HP, melainkan jual beli tokek. Gimana sih jalan ceritanya, Mas? Jadi buat kalian carilah tempat yang sangat nyaman biar kalian bisa mendengarkan dengan sangat baik. So, tanpa kesulitan lagi, let's go. Oke sedulur, jadi cerita ini berasal dari Tanah Nias, Sumatera Utara. Kejadian ini intinya adalah ada orang-orang yang mau COD tokek dengan harga 500 juta banyaknya. Coba kalian bayangkan 500 juta banyaknya. Tapi bukannya berhasil, malah berakhir dengan tragis. Tapi di sini gua tidak akan langsung menceritakan kronologinya, gua akan menceritakan sedikit latar belakang mengenai kejadian ini. Jadi gua akan memperkenalkan salah satu orang yang memiliki peran penting dalam kejadian ini. Tapi orang ini bukan pelakunya. Ingat ya, bukan pelakunya. Karena orang ini mempunyai hubungan antara korban dengan pelaku. Orang ini namanya David Yusma Telaum Banua. Biasa orang memanggil dengan sebutan Uco. Jadi memang Uco ini bisa dibilang orang yang sangat sederhana dan berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang secara ekonomi. Makanya karena keterbatasan biaya, Uco ini putus sekolah sejak SD. Karena Uco ini orang yang sangat pengertian sama keluarganya, makanya dia berhenti aja dari SD-nya, lalu memutuskan untuk bekerja agar bisa membantu bapaknya dan mamanya, lur. Dan ternyata, lur, Uco ini juga nggak begitu lancar ngomong bahasa Indonesia karena kan dia memang telah mengakhiri sekolahnya sejak jenjang sekolah dasar. Terus alasan lainnya karena memang di sana kan bukan menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa sehari-hari, melainkan dia menggunakan bahasa sehari-hari itu adalah bahasa lokal. Makanya di situ agak sedikit berpengaruh dengan bahasa Indonesianya. Selain itu juga Uco ini juga tidak mempunyai data diri kayak lahirnya tanggal berapa, lahirnya di mana. Ya di situ ibunya cuma ngasih tahu kamu umurnya segini dah gitu aja. Makanya dari situ karena tidak punya data diri inilah membuat Uco terlibat masalah yang membuat dirinya nih hampir dihukum mati. Nah, singkat cerita, tahun 2011 Uco ini mencoba mencari peruntungan di pulau sebelah, tepatnya itu di Kabupaten Karo. Keputusan ini dia ambil karena memang di sana tuh banyak temennya sama sedulur-sedulurnya yang bekerja di situ. Makanya nggak berselang lama dia berangkat dan membutuhkan waktu 7 jam sampai di tempat itu. Nah, di sana untuk sementara waktu Uco ini tidur di tempat saudaranya di samping dia mencari pekerjaan. Akhirnya beberapa hari kemudian Uco mendapatkan pekerjaan di sebuah kebun sayur, dan kebun sayur ini yang punya itu adalah Bapak Olimaru Zega atau bisa dipanggil dengan Pak Sega. Pak Sega ini memang dikenal orang yang sangat baik dan sering membantu. Makanya ya pas Uco keterima di sini, Uco ini tidak perlu repot untuk mencari makan dan mencari tempat tinggal. Soalnya kan Pak Sega sudah mempersiapkan ini semua. Nah, ini baiknya Pak Sega. Tapi di sisi lain orang-orang di sana itu kan memang masih percaya sekali sama hal-hal mistis. Contohnya kayak tokek ini. Makanya karena masih banyak yang percaya, Pak Sega ini juga mempunyai bisnis jual beli tokek. Konon katanya sih kalau yang gua dengar dengan ukuran sama jenis tertentu, tokek ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit sama bisa mendatangkan keberuntungan, lur. Ini bisa dibilang tahayul nggak sih, lur? Ya masih yo harganya tokek ini sampai ratusan juta. Ya tetap aja orang-orang di sana tetap mencari tokek tersebut dan membelinya. Apa enggak? Kalau gua punya duit 500 juta atau duit 1 M misal, gua mending foya-foya aja daripada beli tokek. Buat apa tokek? Orang di rumah aja banyak ya. Oke. Nah, di samping itu, lur,
Selain kerja di kebun sayur, ternyata Ucok ini juga sering membantu usaha tokeknya. Pas pada tahun 2012, namanya bisnis kan pasti punya yang namanya partner. Jadi dari situ datanglah dua orang ke rumah Pak Sega. Yang pertama namanya Pak Jimmy bersama dengan istrinya yang bernama Bu Rugun. Karena di situ permintaan tokek ini lagi banyak-banyaknya, stoknya kan pasti mulai menurun makin hari dan mungkin udah bingung mau cari kemana. Bu Ruguni tanya ke Ucok, "Cok, info tokek dong. Jarine nang kampung halamanmu banyak di sana. Tolong cariin tokek yang langka sama ukurannya yang gede-gede. Kalau ada kabarin aja, Cok." Anu Bu, coba tak tanyain saudaraku dulu ya, kayaknya ada di sana. Ya singkat cerita dihubungilah orang itu sama si Ucok. Orang itu bernama Rusula. Rusula ini katanya sih mempunyai tokek yang memang mirip sama yang dicari Bu Rugun, Pak Jimmy sama Pak Sega. Di situ terjadilah proses tawar-menawar. Dari hasil tawar-menawar itu awalnya Rusula mengajukan harga 2M. 2M cuk, gendeng. Ya makanya karena memang ini terlalu besar, Pak Jimmy, Bu Rugun, dan Pak Sega ini mencoba menawar lagi. Dan ya akhirnya mereka berhasil membuat kesepakatan di mana tokek itu dijual dengan harga 500 juta rupiah. Tapi di situ Rusula memberikan salah satu syarat. Syaratnya adalah mereka bertiga nih harus pergi ke Pulau Nias agar bisa lihat langsung tokeknya. Ya dari situ awal mula kejadian ini terjadi. Tanggal 23 April 2012, Pak Sega, Pak Jimmy, dan istrinya Bu Rugun ini berangkat menuju Pulau Nias. Tapi seminggu sebelumnya, ya tanggal 17 April 2012, Ucok ini udah pulang terlebih dahulu guys. Jadi memang setelah mendapatkan izin dari Pak Sega, karena Ucok ini mendapatkan kabar bahwa orang tuanya ini sedang sakit, makanya dia memutuskan untuk minta izin dan kembali ke kampungnya. Nah singkat cerita, 3 orang ini berangkat ke Pulau Nias menggunakan pesawat dan berhasil mendarat di jam setengah 3 di Bandara Binaka yang ada di Pulau Nias. Di situ Pak Sega langsunglah menelpon si Rusula. "Oh iya Pak, tunggu situ aja Pak, biar kami yang menjemput." Di situ bukannya Rusula yang menjemput, tapi malah menyuruh si Ucok untuk menjemput Pak Sega, Pak Jimmy, dan Bu Rugun. Nah disinilah si Rusula bersama dengan 4 temannya merencanakan aksi yang sangat gila untuk merampas uang 500 juta yang dibawa oleh 3 orang tadi. Di situ berangkatlah si Ucok dan sesampainya di sana, bosnya tadi kan karena memang rental mobil, makanya dia kayak iring-iringan gitu. Jadi Ucok di depan, bosnya di belakang. Jalan menuju lokasi ternyata memang cukup susah karena jalannya jelek ya lur ya. Makanya pas di tengah-tengah jalan, mobil yang dinaiki Pak Sega dan lainnya tidak bisa masuk ke jalan itu. Akhirnya ya Ucok ini langsung menghubungi si Rusula untuk menjemput bosnya tadi. Dan mendengar hal itu, Rusula dan keempat temannya ini bersiap-siap untuk melancarkan aksi gilanya, dimana dengan menjemput ketiga orang tadi, Pak Jimmy, Bu Rugun, dengan Pak Sega. Sesampainya di sana, mereka menjemput rombongan dan jalan menuju rumahnya. Pak Sega dan temannya ini disuruh nginep terlebih dahulu. Soalnya kata Rusula, besok pagi ya Pak ya, kita ke kebun temanku ya. Jadi malam ini kalian nginep dulu lah di sini. Oh ya, Lur, catat ya. Di sini ya Ucok ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang direncanakan si Rusula. Ya taunya ya memang bener mereka ini sedang transaksi jual beli tokek. Taunya udah gitu doang dan tidak tahu kalau memang si Rusula ini berbuat jahat dengan bos yang tadi. Catat ya. Oke. Keesokan paginya, Pak Sega, Pak Jimmy, dan Bu Rugun tampak antusias dan tidak ada blas rasa curiga. Akhirnya ya mereka berangkat menggunakan beberapa motor. Ucok juga di situ ikut mengantarkan bosnya tadi. Ya selagi di perjalanan ternyata Rusula sudah menentukan tempat untuk mengeksekusi mereka, di mana keempat temannya tadi sudah bersiap-siap menyambut kedatangan Pak Sega dan rombongannya. Sesampainya di kebun itu, Ucok ini kagetnya nggak main-main guys. Jadi di situ Ucok melihat Rusula dan keempat temannya tadi langsung menghabisi Pak Sega, Pak Jimmy, dan Bu Rugun. Kalau kalian jadi Ucok ya pasti kaget lah, karena tidak tahu apa-apa kok tiba-tiba temennya tadi, keempat orang tadi bisa-bisanya menghabisi bos-bosnya tadi. Dari situ Rusula dan keempat temennya ini langsung menggeledah mencari kemana uang 500 jutanya tadi. Dan ternyata
Mereka ini tidak menemukan uang sebesar itu dan hanya menemukan uang sebesar 7 juta rupiah yang ada di sakunya. Di situ mereka ya langsunglah bagi-bagi dengan keempat temennya. Dan di situ Ucok juga nampak kaget karena dia diberi uang 1 juta agar Ucok ini bisa menutup mulutnya biar tidak ember kemana-mana. Ya singkat cerita udah tutup mulut lah itu si Ucok. Dan Rusula dan keempat temannya tadi langsung membawa 3 mayat orang tadi dan dibuang ke jurang pinggir sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat itu. Setelah itu barulah mereka ini pergi ke rumah masing-masing. Gila. Ya, di situ sebenarnya Rusula sama konco-konconya ini sangat konyol guys. Mengapa gue bisa mengatakan hal itu? Ya selain uang 500 juta tadi yang mau diambil, ternyata tidak hanya itu. Mereka ini mengambil kepalanya Pak Sega dan teman-temannya tadi untuk dijadikan apa? Dijadikan ritual. Nggak tahu gua ritual macam apa yang akan mereka lakukan. Intinya mereka mengambil kepalanya untuk dijadikan ritual. Singkat cerita ya besoknya pas malam, pas jam 00.00 dini hari, Rusula sama teman-temannya kembali lagi ke tempat terakhir mereka membuang mayat. Di situ mereka berlima memisahkan kepala dari tubuhnya mereka. Tubuhnya mereka bakar dan sisanya dikubur di tempat itu. Habis itu ya kok dengan sangat tegalnya dia mengambil kepalanya dan membawa ke rumah masing-masing dengan bungkus plastik hitam. Pejret tuh medeni banget. Nah ya karena bosnya tadi kan sudah tewas, tentu Ucok ini sangat bingung sekali, dia tidak punya kerjaan. Makanya dia berusaha lagi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pekerjaannya biar dia ya bisa bertahan hidup. Akhirnya dia memutuskan untuk merantau ke Riau di tempat abang kandungnya tinggal. Karena ketiga orang tadi, Pak Sega, Pak Jimmy, dan Bu Rukun punya keluarga di rumah dong pasti. Orang-orang rumah ini mulai khawatir, kok nggak ada kabar sama sekali. Udah beberapa hari kok nggak balik-balik. Makanya dari situ mereka melapor ke pihak kepolisian dan pihak keluarga mencoba menjelaskan kalau memang ketiga orang itu sebelum hilang mereka ini katanya mau beli tokek yang ada di Pulau Nias yang memang sudah dilobi sama si Ucok. Di sini nih Ucok mulai kebawa-bawa. Padahal di sini kan Ucok tidak bersalah, tapi karena taunya Ucok ya udahlah. Dari situ mendapatkan keterangan dari keluarga, kepolisian Karo ini mencoba menghubungi kepolisian Nias terkait kasus ini dan meminta mereka untuk mencari keberadaan si Ucok. Setelah itu ya polisi langsung saja mencoba mendatangi kediaman Ucok, tetapi di situ mereka tidak menemukan Ucok di rumahnya karena kan memang sudah pergi untuk merantau di Riau. Tapi dari sinilah polisi ini mulai curiga, wah Ucok ini pasti pelaku nih. Soalnya kok pas dicari kok tiba-tiba pergi ke Pulau Riau, apakah dia kabur? Pak, padahal Ucok ini pergi bukan karena habis mateni tadi, karena kan dia pergi ke Pulau Riau untuk mencari pekerjaan. Itu tuh si Rusula itu pelakunya tuh. Lur, karena teknologi sudah semakin canggih, pasti polisi sangat pintar sekali untuk mencari keberadaan si Ucok. Jadi polisi hanya dengan menggunakan nomor HP, mereka dengan sekejap bisa menemukan keberadaan Ucok. Akhirnya pada tanggal 12 September 2012, Pak Polisi ini langsung mendatangi dan menangkap Ucok untuk dimintai keterangan. Pada saat itu Ucok dibawa ke Pulau Nias untuk menunjukkan keberadaan Pak Sega dan yang lainnya. Dari situlah makanya Ucok ini ngaku aja kalau memang mereka bertiga ini sudah dihabisi sama temen-temennya yang dikoordinatori sama si Rusula. Akhirnya dari situ Pak Polisi langsung bergerak dan mengepung rumah Rusula. Awalnya si Rusula memang mencoba untuk kabur, tapi ya namanya sudah dikepung, Rusula tidak bisa lari kemana-mana. Dibawalah dia ke kantor polisi dan mulai diinterogasi. Lalu karena memang mendapatkan tekanan, Rusula ini akhirnya mengakui tentang perbuatannya yang telah menghabisi mayatnya Pak Jimmy, Bu Rukun, dan Pak Sega. Dan dia juga memberitahu bahwa dia tidak melakukan sendiri, dia bersama dengan teman-temannya. Dia juga memberitahu di mana Pak Sega dan lainnya dibuang. Singkat cerita, mendapatkan informasi seperti itu, polisi ini langsung bergerak mencari keempat temannya. Tapi ya karena memang keempat temannya tadi kan sudah tahu, makanya keempat temannya langsung kabur mencar dan tidak tahu kemana perginya. Makanya hingga sampai saat ini keempat temannya ini masih dengan status DPO. Tapi di sini anehnya lur, bukannya temennya dicari sampai dapat kan ya, tapi Ucok ini malah diinterogasi supaya Ucok ini mengaku bahwa dia pelakunya. Padahal di sini Ucok ini sudah menjelaskan sedetail mungkin kalau dirinya memang tidak ikut atas perbuatan mereka.
Tetapi ya karena oknum penyidik yang mencoba mencari kebenaran tentang kejadian itu, oknum ini memaksa dan memberikan tekanan ke Ucok untuk mengaku kalau memang dia yang berbuat. Di situ juga Ucok dipaksa mengaku kalau umurnya nih sudah 19 tahun. Padahal kalau kalian tahu lur, Ucok ini umurnya masih 16 tahun. Tapi ya kayak di awal tadi karena tidak punya data diri ya, makanya ya oknum ini dengan sangat mudahnya bisa menekan si Ucok. Apalagi ini kan Ucok tidak bisa berbahasa Indonesia. Makanya pada tahun 2013, Rusula dan Ucok menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Nias atas pembunuhan berencana. Di situ lur ya, Ucok ini langsung shock setelah mendengar hukumannya karena Ucok dan Rusula ini mendapatkan hukuman mati. Kalau Rusula ini mah kalau dihukum mati ya udah karena memang dia bersalah. Tapi kan ini Ucok tidak bersalah kok bisa-bisanya dihukum mati. Padahal kan ini Rusula juga masih usia 16 tahun pak. Tapi ya karena Pak Hakim melihat di BAP-nya ini tulisannya 19 tahun ya mau jungkir balik gimana pun ya Ucok tetap berusia 19 tahun dan wajib dihukumi secara dewasa. Ya memang gini sih susahnya kalau nggak punya data diri sama sekali. Akhirnya ya lagi-lagi Ucok ini mendapatkan penekanan dan ya dari situ dirinya cuma bisa pasrah saja. Terus mas, endingnya ini gimana? Sabar ya. Jadi hukuman Ucok ini bisa berkurang ketika dirinya ini sedang menjalani masa tahannya di lapas Nusa Kambangan sebelum dieksekusi mati. Ya namanya kebenaran kan lambat tahun pasti terungkap. Ini semua bisa terjadi karena Ucok adalah orang yang sangat religius ternyata. Dirinya nih memang sering datang ikut sembahyang sama Pak Pendeta. Di situ juga Ucok mencoba untuk bercerita semuanya kepada Pak Pendeta kayak masih nggak terima aja kalau dia ini memang tidak membunuh Pak Jimmy, Pak Zega, Bu Rugun. Pokoknya di situ Ucok menceritakan sedetail mungkin apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, beberapa hari kemudian ada tim kontras yang datang ke lapas Nusa Kambangan untuk menginterview narapidana hukuman mati kasus narkoba yaitu Freddy Budiman. Buat kalian yang nggak tahu, jadi tim kontras itu adalah tim komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Mengetahui itu, pendeta ini langsung dengan sangat cepatnya memberikan informasi kepada mereka, kepada pihak kontras tentang anak 16 tahun yang sudah dijatuhi hukuman mati. Dan dia juga dijatuhi bukan atas perbuatan dirinya, melainkan ditekan oleh pihak tertentu untuk mengakui bahwa dia melakukan hal keji dengan membunuh 3 orang, yaitu Pak Jimmy, Bu Rugun, dan Pak Zega. Tim kontras di situ langsung kaget karena setelah pendeta ini memberitahu kebenarannya. Makanya ya tim kontras mencoba untuk menginterview si Ucok dan berkomitmen untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum. Ya disinilah ya namanya orang baik, pasti kebenaran akan datang kepadanya. Di situ lur, tim kontras ini langsung mengajukan peninjauan kembali soal kasus dan hukuman yang dijatuhkan kepada si Ucok. Namanya keadilan kan harus ditegakkan karena ini memang sudah melanggar undang-undang. Akhirnya ya peninjauan dimulai dan supaya untuk mempermudah peninjauan, Ucok ini untuk sementara dipindah ke lapas Tangerang. Di sini secercah harapan mulai muncul dan Ucok berharap dia tidak mendapatkan hukuman yang memang dia tidak lakukan. Hal pertama yang harus dilakukan itu adalah pengecekan umur melalui pemeriksaan forensik. Soalnya kan Ucok ini kan tidak punya data diri, makanya biar secara hukum ini sah, Ucok ini harus melakukan cek secara forensik guys. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahkan giginya ini menunjukkan usia Ucok ini adalah 16 tahun. Ini digunakan sebagai barang bukti untuk peninjauan ulang dan di situ ya tim kontras ini juga menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan atas kasus yang menimpa si Ucok. Akhirnya pada tanggal 13 Januari 2017, Mahkamah Agung ini membatalkan hukuman mati untuk Ucok dan hukumannya diringankan menjadi 5 tahun penjara. Nah karena Ucok ini sudah menjalani masa tahannya sejak tahun 2013, dia ini hanya butuh 1 tahun lagi agar bebas. Ya jadi memang kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi pesan gua mah kalian harus tetap berhati-hati ketika melakukan COD. Ya, kalau kalian mau COD carilah tempat yang aman. Karena kan semakin besar nominal, kita tidak akan tahu seberapa besar kejahatan yang akan datang. Ya, terima kasih buat kalian para sedulur yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan gua sampaikan. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.